Ibnu Atha di dalam kitab Al-Hikam menyatakan bahwa ilmu yang bermanfaat itu cirinya ada dua. Yang pertama, ilmu itu harus mampu melapangkan dada seseorang. Yang kedua, ilmu itu harus mampu menyingkap ketertutupan pandangan kolbu seseorang. Kalau menggunakan kriteria ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh Ibnu Atha di dalam kitab Al-Hikam, tentu saja terlalu banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu harus mampu melapangkan dada seseorang, artinya harus membuat seseorang memiliki kearifan, kebijakan, terbebas dari sifat fanatisme buta, sehingga dia memiliki pandangan yang lebih luas dan memiliki pandangan yang lebih universal. Umumnya orang belajar ilmu malah justru mendorong seseorang itu untuk merasa kalau dirinya yang paling tahu. Dan ketika dia belajar ilmu dan membuat dirinya yang paling tahu, lalu dia mulai menjustifikasi orang lain dan orang yang di luar dirinya dianggap salah. Lalu dia mulai menyerang sesuatu yang berbeda dengan dirinya, dan itu adalah kesempitan dada. Itu adalah kesempitan ilmu. Berarti ilmu yang dipelajari termasuk kategori ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, ilmu itu harus mampu menyingkap pandangan kolbu. Ilmu apa yang bisa menyingkap pandangan kolbu seseorang? Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ilmu yang dapat menyingkap pandangan kolbu seseorang adalah ilmu ketuhanan, ilmu tentang Tuhan. Mudah-mudahan kita semua tidak terjebak untuk memiliki banyak ilmu, sementara ilmu yang kita miliki itu ilmu yang membuat dada kita tambah sempit dan justru malah menutup pandangan kolbu kita, sehingga kita semakin masuk pada lorong kegelapan. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini, ilmu yang bermanfaat, yang dapat menyingkap pandangan kolbu kita dan membuat kita semakin lapang. Salah satu ciri orang yang sudah lapang, salah satu cirinya adalah orang yang bersedia untuk menjadi pemaaf. Ternyata untuk menjadi seorang pemaaf itu tidak mudah. Setidak-tidaknya untuk menjadi pemaaf yang sejati, dia harus memiliki 5 P. P yang pertama, dia harus mampu memberikan pengakuan atas kesalahan yang dibuatnya. Yang kedua, P yang kedua, dia harus mampu melakukan suatu tindakan penerimaan tanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. Dan P yang ketiga tentu saja adalah penyesalan. P yang keempat adalah penggantian kerugian terhadap tindakan yang kita lakukan. Dan P yang kelima adalah pengulangan. Pengulangan yang dimaksud di sini adalah dia tidak akan mengulang lagi tindakan yang sama yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain. Kita bersyukur di awal Ramadan dengan teknologi informasi, saya juga bisa menerima begitu banyak SMS yang disampaikan oleh banyak jemaah yang menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan saja itu bukan bahasa Ramadan. Dan biasanya menjelang Idul Fitri juga akan diterima lagi ucapan yang sama. Mohon maaf lahir dan batin, selamat merayakan Idul Fitri. Mudah-mudahan itu juga bukan basa-basi lebaran, tapi itu datang dari lubuk hati yang paling dalam, sikap yang luhur yang terbentuk pada diri seseorang, dan itu sudah melupakan suatu budaya yang timbul di dalam dirinya, bahwa dirinya sudah menjadi seorang yang pemaaf. Ternyata ciri seorang pemaaf yang sejati,
dia mampu mengungkapkan kalimat-kalimat aktif ketika dia meminta maaf. Berbeda dengan orang yang meminta maaf setengah hati. Nah, biasanya kalimatnya cenderung pasif. Apa bedanya kalimat aktif dan kalimat pasif? Kalau kalimat pasif seperti ini: mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, kalau masih pakai bila, itu sebetulnya belum mengalami 5P, belum ada pengakuan yang utuh kalau dia melakukan suatu kesalahan. Itu masih pasif itu. Kalau yang aktif, mohon maaf atas segala kesalahan, itu aktif. Jadi sebetulnya dari tulisan dan kalimat yang disampaikan, kalau dia sudah mencapai keluhuran budi atau belum, itu bisa dilihat dari ungkapan kalimatnya. Jadi kalau masih pakai kata bila, itu masih bersyarat. Kalau masih bersyarat, itu sebetulnya masih pasif. Kita belajar ilmu ketuhanan pada hakikatnya adalah untuk mengantarkan kita memiliki akhlak yang mulia. Salah satunya adalah kita menjadi seorang yang pemaaf. Menjadi pemaaf yang sejati ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan, karena diperlukan suatu perjuangan. Nah, ketika seseorang sudah sampai kepada Allah, sudah bisa melihat af'alnya Allah, kalau Allah itu Maha Pengampun atas segalanya, maka orang akan belajar dari sifat Allah, dia pun akan mudah untuk menjadi seorang pemaaf. Mudah-mudahan saja ilmu yang kita pelajari mengantarkan kita untuk menjadi orang yang semacam itu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengajak kita untuk masuk lebih dalam agar kita mendapatkan pemahaman yang benar dan universal. Disilahkan untuk melihat Quran surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Pernyataan-pernyataan yang semacam ini di Quran banyak. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Yas'alunaka anir ruh. Ya kan? Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung yang berjalan. Mereka bertanya kepadamu tentang bintang-bintang. Banyak ayat yang semacam ini, senada. Di sini juga dikatakan yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Nah, bulan sabit inilah kan yang diperkarakan, betul nggak? Dan bulan sabit ini masih diperkarakan. Padahal dari dulu bulan sabit sudah menjadi lambangnya masjid kita. Menara masjid semuanya bulan sabit dan di tengahnya ada bintangnya, betul nggak? Dan itu ditaruh di menara masjid. Makanya bagian yang terpenting, ciri khasnya masjid itu adalah menaranya. Dan di menaranya ada bulan sabit. Makanya belum sempurna seseorang masuk masjid kalau dia belum menemukan bulan sabit dan bintang di dalam masjidnya. Itu sebutnya simbolik, ya, simbolik. Sedikit sekali barangkali yang mengerti itu. Ya. Masjid itu apa? Masjid itu kan rumah Allah. Sering disebut Baitullah. Baitullah yang syariat ya masjid. Tapi Baitullah yang hakikat adalah qalbu. Maka Allah menyatakan qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang yang beriman itulah sebenar-benarnya rumahnya Allah. Jadi yang dituju sebetulnya secara hakikat adalah bukan bulan sabit yang di luar, bukan bintang yang di luar, tapi bulan sabit dan bintang yang ada di dalam Baitullah itu sendiri. Mari kita lihat dulu Quran surat Al-Baqarah ini. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, ya, bulan sabit itu adalah tanda waktu bagi manusia dan tanda haji. Ya, kapan umat Islam memperbincangkan bulan sabit? Biasanya awal Ramadan dan akhir Ramadan. Betul nggak? Menentukan awal kapan kita saum dan menentukan kapan kita lebaran.
Padahal di Quran dikatakan bulan sabit ini adalah awal, tanda waktu bagi manusia dan tanda haji. Jadi di Quran bulan sabit ini bukan cerita tentang awal Ramadan atau akhir Ramadan. Tapi di Quran bulan sabit itu cerita tentang tanda haji. Ini Quran. Saya bukan menceritakan hal baru. Saya menceritakan hal lama yang tidak terkaji, lalu terasa menjadi baru. Jadi sebetulnya bulan sabit itu adalah tandanya haji. Nah, apa itu haji? Di Quran dikatakan walillahi 'alan nas hijjul bait. Wajib hukumnya bagi manusia berkunjung ke bait. Bait itu kan rumah. Rumah yang mana yang wajib dikunjungi oleh manusia? Di ayat itu dikatakan rumah yang awal dibangun oleh Allah. Inna awala baitin wudi alinas lalladzi bibakata mubaraka. Inna awala baitin wudi alinas lalladzi bibakata mubaraka. Sesungguhnya rumah yang awal yang dibangun oleh Allah, itulah rumah yang wajib dikunjungi oleh manusia. Mana rumah awal yang dibangun oleh Allah? Itulah rumah yang disebut oleh Quran Bakah al-Mubarakah, tempat yang tersembunyi yang diberkahi. Makanya di Quran surat Al-Isra Allah menegaskan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram illal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kalau kita melakukan suatu perjalanan dari Allah menuju Allah, maka kita telah melakukan perjalanan yang penuh berkah. Maka kalau perjalanan kita penuh berkah, perjalanan kita diberkahi, pasti perjalanan kita akan mengantarkan kita untuk menjadi lebih baik setelah melakukan perjalanan itu. Nah, ciri perjalanan yang diberkahi, setelah kita melakukan perjalanan itu, kita menjadi lebih baik. Nah, kalau kita menjadi lebih baik, berarti kita telah memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang cirinya dua tadi. Yang pertama, membukakan pintu kolbu. Yang kedua, dapat melapangkan dada kita yang sempit. Dapat membuang fanatisme buta kita yang berbahaya. Sehingga kita menjadi orang yang memiliki kearifan dan kebijakan karena kita telah mencapai suatu pemikiran yang universal. Nah, orang yang sudah mencapai pemikiran yang universal tidak gegabah menilai orang lain karena dia telah mengalami pengetahuan yang dalam. Biasanya orang yang pengetahuannya parsial, tidak integral, sedikit-sedikit, biasanya itu yang mudah menilai, mudah menghakimi, mudah menjudge orang. Jadi sebetulnya ketika seseorang itu mudah sekali menyalahkan orang lain, itu tanda bahwa dia belum memiliki suatu pengetahuan yang dalam tentang sesuatu itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi kalau begitu, bulan sabit ini menurut Al-Quran adalah tanda waktu bagi manusia dan tanda haji. Nah, haji apa tadi? Berkunjung ke Baitullah. Untuk apa berkunjung ke Baitullah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Berkunjung ke Baitullah itu tujuannya cuma satu. Dalam kalimat talbiyah dinyatakan, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Jadi tujuan utama haji adalah membebaskan syirik. Apa itu syirik? Syirik itu dosa yang tak terampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa apapun asal jangan dosa syirik.
Jadi dosa syirik itu adalah dosa yang tidak terampunkan kalau dosa itu terbawa sampai kita mati. Berarti dalam kehidupan kita sebelum mati, kita harus bebaskan diri kita dari dosa syirik. Syirik itu artinya menduakan Tuhan. Gara-gara apa menduakan Tuhan? Tentu saja gara-gara dia tidak tahu dan kenal kepada Tuhan, lalu dia mempersepsi tentang Tuhan, mengkonsepsikan tentang Tuhan, lalu yang dia sebut Tuhan adalah yang dikonsepsikan oleh pikirannya, karena dia belum merasakan kehadirannya dan dia belum merasakan pengalaman spiritual untuk masuk ke dalam baitnya. Kalau orang yang sudah masuk ke dalam baitullah itu, dia tidak bisa mengkonsepsikan Tuhan lagi, karena dia sudah nyata senyata-nyatanya mengalami Tuhan di dalam rumahnya Tuhan. Oleh karena itu, untuk membebaskan dosa syirik, kita masuk pada baitullah. Setelah masuk pada baitullah, kita dapat mengalami suatu pengalaman spiritual tentang Tuhan yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diceritakan, karena memang tidak bisa dijelaskan, diceritakan, tapi dialami langsung oleh pengalaman spiritualnya. Setelah dia mengalami itu, maka dia bisa membebaskan dosa syirik, karena dia telah mengawali agama dengan ma'rifatullah. Jadi sebetulnya bulan sabit itu adalah tanda bagi manusia dan tanda untuk melaksanakan haji. Lah, kalau begitu apa hubungannya bulan sabit dengan haji? Ini tidak bisa dijelaskan dengan ilmu falak. Tidak bisa dijelaskan dengan ilmu fisika, karena ini sebetulnya ilmu pengalaman, ilmu spiritual. Jadi ketika kita masuk ke rumahnya dan kita tahu tata cara masuknya ke rumahnya, saat pertama kita masuk ke rumahnya, yang kita saksikan tentu saja bulan sabit. Kadang di sebelah kanan satu, kadang di sebelah kiri satu. Setelah itu kemudian menyatu dan menjadi purnama. Jadi bulan sabit itu adalah awal pengalaman spiritual. Bulan sabit itu adalah awalnya iman seseorang. Makanya ketika Nabi Musa menyaksikan tajalli Tuhan di dalam puncak kesadarannya dengan pandangan kolbunya, saat itulah awal imannya Musa. Saat itu yang disaksikan adalah bulan sabit, awalnya bulan. Makanya di dalam hadis yang sangat sahih, ketika Nabi Muhammad dengan para sahabat sedang menyaksikan bulan purnama, Nabi mengatakan pada para sahabat, kelak kamu akan menyaksikan Tuhanmu seperti kamu menyaksikan bulan purnama. Kalau sudah purnama, itu sudah sempurna. Jadi bulan sabit ini harus dilihat oleh orang yang beriman sebelum dia puasa. Makanya perintah saum diperuntukkan untuk mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, wajib hukumnya bagi kamu untuk melaksanakan siam. Apa itu siam? Subhanallah. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada kedua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua ketika dia jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa yang mengantarkan dia jumpa dengan Tuhan? Tentu saja berbuka pintu kolbu. Dia melaksanakan haji yang hakikat, berkunjung ke rumahnya. Ketika seseorang sudah berkunjung ke rumahnya, dapat iman. Setelah iman dia wajib untuk siam, wajib untuk saum. Makanya yang dihaikan di Quran hanya orang yang beriman untuk saum. Yang enggak iman ya jangan saum. Kalau enggak tahu caranya, malah saumnya tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa kata Nabi, cuman mendapatkan haus dan lapar saja. Tidak bisa mengantarkan seseorang untuk liqa'a rabbih, untuk jumpa dengan Tuhan.
Jadi kalau mengawali Ramadan harus melihat bulan sabit. Melihatnya tidak keluar ternyata, tidak perlu pakai teleskop. Melihatnya ke dalam. Teleskopnya asli buatan Allah yang tidak ada duanya. Pabrik manapun tidak pernah bisa menciptakan teleskop setajam teleskop buatannya Allah. Makanya ketika Sayyidina Ali ditanya, "Ya Ali, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu?" Ali mengatakan, "Ru'yatullah bi ainil qalbi." Ru'yat, ada kata-kata ru'yat di situ. Apa yang diruyat oleh Ali? Ru'yatullah, yang diruyat adalah Allah. Bi ainil qalbi, dengan terang mata kolbuku. Jadi ru'yat itu adalah melihat bulan sabit yang ada di dalam diri kita. Itulah awalnya kita iman. Setelah dapat awal iman, baru kita memasuki Ramadan. Begitu masuk Ramadan, kita mendapatkan nuzulul Quran. Saat pertama turunnya Al-Quran itu adalah 17 Ramadan. 17. Kok sama sih dengan 17 rakaat sholat? Karena memang orang yang telah mengalami 17 bisa tahu rahasia yang 17, bisa menggunakan yang 17, maka dia akan mengalami nuzulul Quran. Kapan kalau begitu nuzulul Quran terjadi? Saat dimana seseorang bisa merasakan turunnya Al-Quran pada dirinya, turunnya pemahaman Al-Quran pada dirinya, saat dimana dia bisa menyaksikan bulan sabit. Itulah awalnya turunnya Quran bagi dia, sangat individual, tidak dirayakan di masjid, tidak dirayakan di musola, dirayakan sendiri oleh dirinya karena dia telah mengawali iman dengan yang 17 nuzulul Quran.